Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, jemaat kasih Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Ia telah sampai di surga, atau Yesus Kristus telah sampai di surga. Kita harus meyakini setiap apa yang terjadi itu atas izin Tuhan. Dia berjalan bersama dengan pribadi yang sangat luar biasa, yaitu Tuhan sendiri. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Bersyukur kalau pagi ini kita boleh kembali berkumpul di rumah kita masing-masing. Kita akan persiapkan hidup kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Dalam hadirat Tuhan kita temukan iman dan kekuatan kita. Dalam hadirat Tuhan kita ketemukan kasih Tuhan. Mari kita nikmati pagi ini untuk kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam setiap rumah kita. Mari apa yang hadirat Tuhan itu dan kita rasakan. Kita berdiam dekat dengan Bapa untuk menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Haleluya, kami bersyukur, kami sungguh bersuka cita untuk Tuhan. Karena kasih, anugerah, damai sejahtera, pertolongan dan kekuatan yang Tuhan limpahkan pada kami sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meskipun keadaan tidak menentu dan kami masih beribadah dari rumah ke rumah, namun sukacita kami meluap karena Tuhanlah yang menjaga kami. Kami bersyukur Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan hadir di tengah-tengah pribadi lepas pribadi jemaat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mengampuni kelemahan kekurangan dosa kami dan berbagai hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah ibadah ini dari awal sampai akhir diberkati. Semua yang terlibat dalam pelayanan diberkati. Alat-alat yang kami pakai diberkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan, yang asalnya dari setan-setan, kami tolak dalam nama Yesus. Tidak boleh mengganggu dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, turunlah atas kami sekalian kasih karunia, damai sejahtera, kekuatan dan sukacita melimpah atas keluarga kami dari awal sampai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Kita percaya saat kita berkumpul, saat kita menyembah Tuhan, Tuhan Allah yang bertata di atas puji-pujian kita. Kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang berkuasa. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia Allah yang dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dia adalah atap Allah untuk setiap kita. Mari terus sembah Tuhan, mari terus menaikkan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Yang dahsyat untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Amin.
Kita percaya saat pujian kita naikkan, kuasa Tuhan tercurah untuk setiap kita. Amin. 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 Mari sekali lagi berikan pujian dan tepuk tangan yang terbaik untuk Allah kita. Haleluya. Dia Allah yang punya kuasa untuk setiap kita, yang memberikan kuasa untuk kita boleh menaklukkan setiap permasalahan hidup kita. Amin. Bersyukur kalau Tuhan sudah memberkati hidup kita. Dia sudah memberikan yang terbaik untuk setiap kita. Mari pagi ini kita juga memberikan persembahan. Kita terus belajar untuk kita boleh memberi dengan hormat syukur kita untuk Tuhan kita. Mari kita siapkan apa yang boleh kita bawa ke rumah Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur buat kasih sayang untuk setiap kami. Kami mengucap syukur buat begitu banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan untuk kami. Dan pagi ini kami bersyukur kalau kami boleh membawa korban syukur kami melalui persembahan kami. Engkau Allah yang menguduskan, menyucikan. Dan kami tahu Tuhan, apa yang boleh kami bawa memang tidak seberapa dengan kasih Tuhan untuk setiap kami. Tapi ajari kami untuk kami boleh memberi dengan hormat kami, dengan syukur kami, dengan sukacita. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk keluasan kerajaan di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari setiap jemaat yang mau siap memberikan persembahan pagi ini katakan bersama-sama, amin.
bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, kami imani. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia Allah yang memberikan kita pengharapan. Dia yang Allah yang memberikan kita kehidupan. Karena kasih Tuhan, kita ada. Semua karena Dia. Mari kita terus belajar untuk mempercayakan siap kehidupan kita di hadapannya. Mari kita masuk dalam hatinya lebih lagi, kita boleh mendengar firman Tuhan. Engkau Allah sumber kebenaran kami. Engkau Allah sumber pengharapan kami Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyertai
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Kita bersyukur bersama-sama kita mau belajar firman Tuhan. Mari kita bersama-sama memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Kami mau mendengarkan suara Tuhan melalui hamba-Mu yang sungguh tidak ada gunanya ini. Kiranya urapan Tuhan atas setiap kami dan khususnya atas hamba-Mu ini. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai saat ini pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa. Kita masih bisa bertemu, berkumpul, pribadi lepas pribadi, keluarga dengan keluarga, di dalam damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Mari bersama-sama kita belajar firman Tuhan yang saya ambilkan dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-69. Demikianlah firman Tuhan. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Satu ayat firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini menjadi dasar renungan kita. Dan saat ini judul renungan yang saya ambil dari firman Tuhan, saya berikan judul Hidup Karena Percaya. Pengakuan Petrus pada Yesus pada saat banyak para murid meninggalkan Tuhan Yesus, undur dari Tuhan Yesus pada saat Yesus memberikan pernyataan yang cukup keras mengenai perilaku orang-orang Yahudi pada waktu itu yang sesungguhnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, membuat para murid juga sebenarnya merasa tidak nyaman melihat begitu banyak orang-orang yang waktu itu percaya Yesus karena melihat mujizat-mujizat. 5 roti dan 2 ekor ikan yang di tangan Yesus untuk memberikan makan bagi 5.000 orang. Dan kemudian Yesus berjalan di atas gelombang air yang begitu besar di tengah-tengah Danau Galilea untuk menyelamatkan para murid di dalam perahu. Orang-orang melihat mujizat Yesus, orang-orang melihat pekerjaan yang Yesus lakukan. Namun pada saat mereka mendengarkan firman Tuhan yang keras, yang tajam, yang sebenarnya mendidik untuk pengenalan kepada Tuhan lebih dalam, justru banyak orang mengundurkan diri. Dan Yesus bertanya kepada para muridnya, dan pengakuan Petrus sungguh luar biasa. Ia katakan, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saat ini kita mau belajar tentang percaya kepada Tuhan lebih dari sekadar hal-hal yang sifatnya kelihatan, hal-hal yang sifatnya materi, jasmani. Tetapi kita mau belajar lebih daripada itu. Kita percaya pada Yesus bukan karena berkat-berkat yang kita terima, bukan karena pertolongan-pertolongan yang terus hadir sampai hari ini. Kita percaya Yesus karena kita mengenal Dia secara benar sebagai pribadi Allah sendiri. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 2, Yohanes menjelaskan di sana bahwa Yesus adalah pribadi Allah itu sendiri yang menjadi manusia dan diam bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan Saudara, percaya kita kepada Tuhan
sehingga kita tetap kuat teguh dan tidak diombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi. Perlu kita nyatakan dengan yang pertama, mengakui Yesus satu-satunya penguasa. Pernyataan iman kita yaitu pertama, mengakui Tuhan Yesus satu-satunya penguasa. Dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-23 dikatakan, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat 20-23, Bapa telah menyerahkan segala kuasa kepada Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 5 27 sampai dengan 30, bahkan dikatakan di situ Yesus punya kuasa atas kehidupan dan kematian semua manusia. Ia bahkan bisa membangkitkan manusia yang mati, menghidupkan kembali manusia yang mati untuk dimasukkan ke surga atau dilemparkan ke neraka. Pernyataan Yesus begitu tegas dalam Yohanes pasal 5 ayat 27 sampai dengan 30. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ini tegas, ini jelas. Siapapun yang mengakui Yesus satu-satunya penguasa adalah orang yang menghormati Yesus. Dialah hakim atas orang yang hidup dan yang mati, yang menentukan nasib orang yang hidup dan yang mati. Demikian juga Yesus melakukan perkara-perkara yang besar, di mana semua perkara-perkara, pekerjaan-pekerjaan besar baik di bumi maupun di surga itu dilakukan oleh Yesus, dan hal itu menjadikan keheranan bagi semua orang. Di ayat yang ke-20 pasal yang ke-5 dikatakan, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Tidak ada sesuatu yang ada di dunia ini maupun yang ada di surga lebih besar dari Yesus. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi Yesus berkarya atas dunia, Yesus berkarya atas orang percaya, Yesus bekerja atas orang-orang yang dikasihinya. Tidak ada. Mau virus corona, mau PHK besar-besaran, mau kebangkrutan mengancam, Yesus lebih punya kesanggupan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari semuanya itu. Dan ini yang patut kita percayai, sehingga kita tidak digalaukan, tidak digentarkan dengan berita-berita dan kenyataan-kenyataan yang kita lihat di sekeliling kita tentang hal yang sedang terjadi, hal yang memang betul menakutkan. Karena
orang benar itu percaya bukan karena melihat, tapi percaya karena ada yang dipercayai, yaitu Yesus. Yesus sebagai penguasa tunggal satu-satunya, ia tidak membutuhkan penghormatan siapapun manusia. Dan bahkan ia juga tidak akan membutuhkan penghormatan dari malaikat. Yohanes pasal 5:41 ditegaskan oleh Yesus sendiri, dikatakan, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Sebagai penguasa, dia tidak mempedulikan apakah ia dihujat, dicaci maki. Ia tidak keberatan pada saat orang yang sudah ditolongnya, pada saat orang sudah menerima mujizat dan kemudian mengundurkan diri, tidak lagi mempercayai Yesus. Yesus tidak pernah menganggap itu sebagai sesuatu yang mengurangi kehormatan Yesus. Yesus tidak memerlukan penghormatan manusia. Oleh karena itu dia rela untuk disiksa, rela dihina, rela ditindas, bahkan rela untuk dihukum mati di kayu salib. Kenapa? Karena memang Yesus melakukan itu bukan untuk supaya dihargai, dihormati oleh manusia. Hal inilah yang membuat Yesus bebas melakukan kehendak Bapa. Sehingga kalau kita lihat di YouTube atau di WhatsApp, ada sekelompok orang yang menghina Yesus demikian rupa, yang merendahkan Yesus demikian rupa, kita tidak perlu tersinggung, panas hati, emosi, karena Tuhan kita dihina sedemikian rupa. Dikatakan sebagai anak pelacur, dikatakan sebagai orang yang lemah dan rendah, dia hanya manusia biasa, dan sebagainya dan sebagainya. Kita tidak perlu merasa tersinggung atas apa asumsi atau anggapan orang terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dalam Filipi pasal 2 ayat 6-8, waktu Yesus ada di dunia, ia merendahkan diri, ia mengosongkan dirinya sama seperti manusia, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Yesus tidak pernah membantah, tidak pernah melawan, tidak pernah membalas kejahatan dan kejahatan. Yesus bukan pribadi yang mudah sekali melakukan suatu tindakan yang tidak menyenangkan bagi orang yang menghinanya. Ia saat di dunia tetap taat seperti domba yang kelu menuju penyembelihan. Namun bukan berarti Yesus tidak mau berbuat sesuatu secara adil. Saat Yesus bangkit dan kembali ke surga, dia menjadi penguasa tunggal yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Filipi pasal 2 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Kalau pengen kita lihat di situ, Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Bertekuk lutut, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jangan main-main Bapak Ibu dan Saudara dengan Yesus yang sekarang sudah di surga. Semuanya akan dibuat bertekuk lutut.
dan harus mengakui Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Setiap orang yang menolak Dia waktu di dunia akan dilemparkan ke neraka, termasuk iblis dan pengikutnya. Wahyu pasal 20 ayat 10 dan ayat 14-15. Dan siapapun yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke neraka untuk disiksa siang dan malam selama-lamanya. Ini mengerikan Bapak Ibu dan Saudara. Oleh karena itu, jikalau kita percaya pada Yesus yang adalah satu-satunya penguasa, ayo kita semakin dekat dengan Yesus. Semakin percaya pada Yesus dalam situasi seperti ini. Jangan goyah, jangan gentar, jangan ragu-ragu, jangan lemah. Orang yang mengandalkan Yesus setiap saat itu akan menjadi kuat dan penuh berkat. Percaya saudara? Yang kedua, hidup karena percaya, yaitu dengan apa? Melakukan pekerjaan Tuhan. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dengan percaya kepada Yesus yang telah diutus Allah menjadi penebus kita, itu disebut sebagai kita telah melakukan kehendak Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan Yesus saat datang ke dunia, Ia melakukan pekerjaan yang ditugaskan Bapa tanpa membantah. Ia melakukan pengajaran tentang kerajaan surga. Ia melakukan mujizat-mujizat. Ia memberikan pertolongan, orang yang mati dibangkitkan, orang yang lemah dikuatkan, orang yang buruk keadaannya dimuliakan, yaitu seperti orang yang sakit kusta, orang gila, orang kerasukan setan. Semua yang dijumpai Yesus dalam keadaan buruk, Tuhan jamah, Tuhan tolong. Yesus melakukan pekerjaan di dunia untuk memuaskan hati Bapa. Sekali lagi, Yesus tidak pernah membantah dan siap menerima perlakuan apapun dari Bapa. Sampai-sampai Nabi Yesaya menuliskan di dalam Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12 digambarkan bahwa Yesus sebagai hamba yang menderita, bukan hamba saja, tetapi yang menderita. Tidak ada semarak, tidak elok, dihindari orang. Itu Yesus lakukan karena apa? Yesus sedang mengerjakan kehendak Bapa. Tuhan Yesus mau melakukan itu. Dalam kitab 1 Petrus, Yesus menderita seperti itu supaya menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang percaya. Pada saat orang percaya Yesus, melayani Yesus, dan kok malah mendapatkan kehinaan, mendapatkan perlakuan yang tidak adil karena sudah berbuat baik, berbuat benar, berbuat hal yang besar untuk orang lain, tetap kita tidak merasa diri tidak berharga. Tetap kita percaya apa yang kita lakukan itu untuk Tuhan dan memuliakan Tuhan. Saya bersyukur adanya sebuah teladan dari Bapak Daniel Alexander, di mana selama 25 tahun bersama dengan Yayasan Pesat di pedalaman Papua, ia mendirikan sekolah gratis untuk orang-orang pedalaman, dididik dengan sungguh-sungguh, dengan berkualitas. Para pendidik yang berkualitas, bermutur, berintegritas, menyiapkan diri untuk mendidik orang-orang pedalaman. Ada yang menjadi pendeta,
ada yang menjadi hamba Tuhan, ada yang menjadi doktor, ada yang menjadi PhD, ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi pilot. Ribuan orang dididik sampai hari ini. Sementara Daniel Alexander dan istrinya hidup sangat sederhana, tidak butuh pengakuan dunia, tidak butuh elu-elu dunia, tidak butuh sanjungan manusia. Dilakukan dengan ikhlas sebagai bentuk percaya sama Tuhan, sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan untuk mengangkat derajat orang-orang di pedalaman Papua. Inilah pekerjaan yang dilakukan untuk Tuhan. Bukan seperti dalam Alkitab Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23 yang mengatakan, aku telah bermujizat bagi namamu, aku telah mengusir setan demi namamu. Namun apa kata Yesus? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Hidup ini adalah kesempatan. Apapun yang sedang kita alami, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk berbuat kepada Tuhan dan kepada sesama. Mengajak orang untuk percaya Yesus, membimbing orang pada kebenaran, bekerja dan bersungguh-sungguh dengan tekun dan beriman pada Tuhan, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Itu sebenarnya adalah bentuk bekerja untuk Tuhan. Matius pasal 7 ayat 12 seperti itu. Jikalau kita ingin orang lain melakukan sesuatu yang kita inginkan, mari kita melakukan lebih dahulu untuk orang lain, sehingga orang lain diberkati, sehingga Tuhan dimuliakan melalui apa yang kita lakukan kepada orang lain. Khususnya dalam pandemi COVID-19 ini, banyak keluarga-keluarga yang diisolasi, banyak jemaat dan keluarganya yang diisolasi, makin bertambah. Saya mendengar ada klaster di Kembang Sari. Saya mendengar ada jumlah pasien baru, sehingga keluarga di rumah tidak bisa keluar rumah, mereka harus diisolasi. Mari GJK Eklesia, jemaat semuanya bergerak untuk bagaimana mereka ditolong saat mereka diisolasi di rumah masing-masing. Kami BKGS sekali lagi dengan lumbung BKGS besok Rabu akan mengirim bantuan ke lokasi-lokasi di mana warga-warga masyarakat mengisolasi diri. Ada yang satu kampung diisolasi, satu kampung, karena ada satu orang yang meninggal karena terpapar COVID-19. Ini keprihatinan kita. Mari kita bergerak beranjak. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan, mari terus bekerja, jangan putus asa, jangan menjadi lelah. Yesus mengatakan, bekerjalah selama hari masih siang, selama masih terang, selama masih ada suatu kesempatan. Karena orang yang bekerja bersama Tuhan itu tidak akan dibiarkan Tuhan mengalami kegagalan. Pasti akan mengalami keberhasilan. Kita sebagai tanaman Tuhan, mari kita berbuah untuk Tuhan. Kalau tidak, maka Tuhan akan menebang dan membuang kita ke dalam api. Oleh karena itu, bekerja untuk Tuhan tidak ada ruginya, tidak ada sesuatu yang sia-sia belaka. Yang ketiga, hidup karena percaya kepada Tuhan itu dibuktikan dengan mengikut Yesus sampai mati. Yohanes 6 ayat yang ke-37. Yohanes pasal 6
ayat 37 dikatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Luar biasa. Orang yang setia sama Yesus tidak akan dibuang Yesus. Ini Yesus sendiri yang mengatakan dengan penuh kuasa dan penuh keyakinan. Janjinya orang yang mengikuti Yesus sampai mati tidak akan dibuang Yesus. Seperti Yesus yang taat sampai mati. Dan bahkan setelah mati Yesus naik ke surga. Yesus tetap bekerja di surga untuk memberkati kita dan memberkati dunia. Kesetiaan Tuhan Yesus menjaga kita sampai kita nanti dipanggil ke surga. Tuhan Yesus mengajar kita untuk kita tidak takut dengan ancaman apapun. Terhadap orang-orang yang mengancam jiwa kita, terhadap penyakit yang mengancam jiwa kita, kita diajar Tuhan untuk tidak takut. Kita diajar Tuhan untuk hanya takut pada Yesus, hanya taat pada Yesus yang telah memberikan kita hidup dan juga memberikan kita pengharapan. Oleh karena itu, tetaplah kita dalam kondisi apapun juga jangan mengeluh, jangan berputus asa, jangan pernah menyalahkan siapapun, termasuk jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan kita juga tertarik atau terlalu fokus kepada perkara-perkara duniawi. Ini masa penampian di mana Tuhan akan membedakan mana domba, mana kambing, mana gandum, mana ilalang, mana anak Tuhan, mana bukan anak Tuhan. Ini waktunya, kondisi sekarang adalah masa penampian. Dan Tuhan Yesus dari surga melihat satu persatu kita. Seperti apa kita ini dalam situasi seperti ini, dalam situasi yang tidak menentu. Apakah kita tetap taat terhadap janji-janji Tuhan, terhadap kehendak Tuhan, atau kita bahkan mulai luntur kepercayaan kita pada Tuhan karena situasi. Saya tidak menganggap remeh, saya tidak menghakimi siapapun Bapak Ibu dan Saudara yang saat ini sedang mengalami kesedihan, sedang mengalami kecemasan, sedang mengalami ketakutan karena banyak hal, karena keluarganya sakit, karena harus di PHK, karena kebutuhan-kebutuhan besar yang makin hari makin tak terjangkau. Saya tidak menghakimi, tidak menyalahkan kondisi itu. Namun yang Yesus inginkan adalah kita tetap percaya campur tangan Tuhan, karena ada upah besar yang Tuhan sediakan. Saya mendapatkan kesaksian yang luar biasa dari seorang murid Rasul Yohanes yang bernama Polikarpus, yang melayani Tuhan sungguh luar biasa. Di usianya 80 tahun dia ditangkap oleh Kekaisaran Roma dan dihukum mati dengan cara dibakar karena melayani Tuhan Yesus. Sebelum dihukum mati, sang kaisar menawarkan diri kepada Polikarpus untuk mengingkari Yesus, untuk menyangkal Yesus, dan diminta untuk menyembah kaisar. Kalau Polikarpus mau menyangkali Yesus, kalau Polikarpus mau menyembah kaisar, maka saat itu juga Polikarpus yang usianya 80 tahun akan dibebaskan dari hukuman mati dengan cara dibakar. Namun apa kata Polikarpus? Polikarpus dengan tegas, dengan jelas mengatakan, sekalipun aku harus masuk neraka, asal aku bersama dengan Tuhan Yesus, aku tetap percaya. Dan pernyataan itu mengakibatkan Polikarpus dibakar sampai mati.
Ini suatu keteladanan yang luar biasa, tidak gentar. Karena ada satu pujian, mengikut Yesus keputusanku. Lagu itu begitu menguatkan. Demikian lagunya, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Pujian yang menggemakan relung hati kita untuk kita tetap percaya Yesus sampai kita dipanggil Yesus masuk ke surga. Hendaklah tetap setia mengikut Yesus sampai mati, dan kita akan menerima mahkota kehidupan di surga seperti yang Yesus firmankan dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sekali lagi Yesus mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tetap percaya Yesus, lakukan pekerjaan Yesus, setia pada Yesus dalam keadaan apapun juga. Tuhan melimpahkan berkat untuk kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Yesus Tuhan, kami belajar firman-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, namun firman Tuhan tidak akan pernah selesai untuk membangun kami, menguatkan, mengokohkan kami. Diberkatilah orang-orang yang sungguh mau percaya pada Tuhan, bukan karena melihat, bukan karena merasakan, bukan karena menerima mujizat dari Yesus dan berkat-berkat Yesus saja, tapi percaya pada Yesus dan menunjukkan kepercayaan itu untuk setia. Jadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atas seluruh jemaat Tuhan yang mendengar dan yang melakukan kehendak-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk beberapa hal dalam doa syafaat. Silakan jemaat mendukung sehingga apa yang kita doakan sungguh-sungguh didengar dan dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dengan menyebut nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan segala kerendahan hati kami memohon belas kasihan Tuhan atas pergumulan kami terhadap bangsa kami Indonesia, di dalam bagaimana menangani COVID-19 yang tak kunjung reda. Tuhan, berbagai upaya telah dilakukan para dokter, para medis, ahli kesehatan dan sebagainya, bahu-membahu untuk bagaimana bisa mengentaskan Indonesia dari belenggu COVID-19. Banyak biaya dikeluarkan sedemikian rupa. Namun sekali lagi kami meyakini dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, khususnya bagi para pasien COVID-19. Engkau menjamah dari Sabang sampai Merauke, tempat-tempat terpencil sekalipun Tuhan hadir. Dan biarlah kesembuhan yang dari Tuhan dinyatakan atas semua pasien, atas semua penderita yang terpapar virus COVID-19 ataupun
karena penyakit-penyakit yang lain. Sehingga Indonesia menjadi pulih kembali, bisa bergerak kembali, bisa maju, berkembang, dan bahkan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Perekonomian bergerak, usaha-usaha mikro dan makro bergerak, pabrik-pabrik mulai beraktivitas, perkantoran, pendidikan, dan semua kekuatan yang sudah dibangun untuk memajukan Indonesia pulih kembali. Baik sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor impor dan ekspor, semuanya berjalan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan teguhkan pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai daerah, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR, demikian juga pejabat pusat, pejabat daerah, pejabat yang ada di pelosok, dimanapun juga berada. Tuhan turut bekerja, memberikan kebijakan supaya Indonesia segera pulih, Indonesia bangkit. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami terus berdoa untuk setiap gereja Tuhan dalam pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan juga menolong, khususnya dalam peribadatan, pelayanan-pelayanan, penginjilan, dan usaha-usaha kegerejaan diberkati, lembaga-lembaga Kristen diberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Para hamba Tuhan dimanapun juga berada, berikan kekuatan, kemampuan untuk bisa melayani dengan kreatif. Ada terobosan-terobosan yang boleh dilakukan, sehingga jemaat semuanya terlayani dengan baik. Terima kasih untuk kota Salatiga, untuk wali kota, wakil wali kota, anggota dewan, dan seluruh jajaran Forkopimda. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau melawat Salatiga, Engkau menolong Salatiga bangkit, dan kami semuanya boleh mengalami kesejahteraan yang daripada-Mu. Demikian juga seluruh jemaat, kami percaya kepada Tuhan, mereka yang beraktivitas sebagai pekerja, karyawan, pengusaha, apapun profesi mereka, khususnya mereka yang melayani Tuhan, diberikan kearifan, kekuatan, dan pertolongan. Apapun yang dikerjakan bersama Tuhan dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, kami mempercayakan seluruh keluarga kami, saudara kami, sanak keluarga kami dimanapun juga berada. Engkau yang menjaga kehidupan kami. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami percaya dan menyerahkan seluruh keberadaan kami, keluarga-keluarga khususnya yang terpapar COVID-19. Tuhan berikan damai sejahtera, kekuatan, pertolongan, dan kesembuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akhiri ibadah ini, dan kita akan lanjutkan dengan aktivitas yang benar di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan, bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang sanggup menciptakan langit bumi dengan segala isinya, yang punya kesanggupan untuk memberkati kita. Maka turunlah atas kita sekalian kasih karunia, damai sejahtera, kesehatan, kesembuhan, kekuatan, kecukupan, dan bahkan kelimpahan, kemurahan dan kemudahan, kemujuran menyertai seluruh kehidupan kami, keluarga kami, keturunan kami, dan siapapun yang percaya pada Tuhan Yesus diberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan Sang Menebus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Kasih
beraktivitas. Tuhan Yesus selalu memberkati. Sungguh besar